Aku tiba-tiba merasa aku punya bakat menjadi penggoda lelaki. Jelas-jelas sekarang aku sedang membongkar dan menghina Daniel, tapi aku tetap bisa berpura-pura dan memasang muka kasihan. Sebenarnya aku ingin sekali bilang, lihatlah, aku sudah beritahu kamu kalau anak Valen ini bukan anakmu, kamu sendiri yang mempercayainya, jadi memang pantas kamu diselingkuhi. Tapi sekarang aku memakai cara lain. Memasang muka kasih dan menuduh Daniel Kin tidak mempercayaiku malah percaya dengan Valen. Ini akan membuat Daniel tidak punya alasan untuk bertengkar denganku, malah ingin menenangkanku karena tidak percaya denganku. Benar saja, Daniel yang melihat aku bergelinang air mata langsung kaget, dia kewalahan dan memberiku tisu. Aku bukan tidak percaya padamu, saat itu aku sudah pergi mencari pria itu, Valen memang pernah tidur dengannya. Terus kenapa kamu tetap membiarnya melahirkan anak itu? Jangan-jangan kamu sangat suka dengannya sampai-sampai kamu rela merawat anaknya yang bukan darimu. Aku berteriak, memakai tisu itu dan mengusap air mataku. Suaraku sangat besar, karena aku sama sekali tidak keberatan membiarkan orang lain mendengarnya. Lebih tepatnya aku sangat ingin memakai speaker dan mengumumkan hal ini. Lagi pula, yang malu adalah Daniel, bukan aku ingin dia lebih malu lagi. Daniel mengerutkan alisnya, sepertinya dia sudah merasa suaraku kebesaran, tapi dia tetap tidak menyalahkanku. Dia melihatku dan berkata pelan. Aku sengaja membiarkannya melahirkan anak itu, dengan begitu aku bisa bercerai dengannya dan mengeluarkannya dari rumah ini. Hak asuh anak itu aku tidak mau, Valen juga jangan harap bisa mendapatkan sepersen pun dariku. Aku berpura-pura kaget melihatnya, sejak awal kamu sudah ingin bercerai dengan Valen. Dia mengangguk dan berkata, berani sekali dia menyelingkuhiku, tentu saja harus bersiap-siap diusir dari rumah ini. Aku sengaja menundukkan kepalaku dan mataku. Daniel berpikiran sama denganku, dia adalah pria yang egois dan sombong. Dia bilang Valen menyelingkuhinya, tapi bukankah Valen juga sudah diselingkuhinya? Orang seperti Daniel Kin ini hanya bisa meminta orang lain untuk menjadi lebih baik, tapi tidak pernah meminta dirinya sendiri agar menjadi lebih baik. Sekarang juga sudah malam, aku berpikir bagaimana agar bisa pergi dari sini. Terus kamu akan bercerai dengan Valen bukan? Aku melihatnya tidak yakin. Tentu, Daniel menjawab dengan yakin. Aku tersenyum lembut kepadanya, oke, kamu hubungi aku setelah kamu bercerai saja, untuk saat ini, kita tidak perlu berhubungan dulu, oke. Daniel mengerutkan alisnya, pandangannya dingin, seperti telah melihatku dengan jelas. Aku sedikit ketakutan, tapi tetap saja aku bersikap tenang, dan berpura-pura menundukkan kepala dan mengusap air mataku. Walaupun Valen adalah orang ketiga yang menghancurkan pernikahanku, tapi aku tidak mau menjadi orang ketiga. Dalam hidupku yang paling kubenci adalah orang ketiga, jadi aku tidak berharap alasan perceraianmu dengan Valen adalah aku. Apakah kamu mengerti? Aku berkata pelan. Aku bisa merasakan pandangan Daniel kepadaku, aku berdiri dan berkata, aku pergi dulu ya, kalau urusanmu sudah selesai, kamu bisa menghubungiku. Eva, Daniel menarik lenganku, tenaganya kuat, membuatku kesakitan dan mengerutkan alisku. Keadaan ini hampir mirip dengan kejadian setahun yang lalu. Saat itu Daniel memegang lenganku dengan erat, tapi saat itu Daniel ingin bercerai denganku. Valen berdiri di sampingnya dan bersikap sombong kepadaku. Tapi sekarang Daniel yang ingin bercerai dengan Valen. Daniel, aku sudah jelaskan, aku tidak akan jadi orang ketiga, jadi mohon kamu selesaikan dulu urusanmu dengan Valen, lalu datang mencariku, oke? Aku menatapnya serius, dan mataku berkaca-kaca. Daniel memurungkan mulutnya dan melihatku, akhirnya dia melepaskan genggamannya. Baik, kamu tunggu aku. Aku tersenyum melihatnya dan segera pergi. Keluar dari kafe ini aku baru sadar ternyata di luar hujan. Malam yang awalnya juga sudah dingin, ditambah lagi dengan cuaca yang seperti ini, membuatku merasa sangat dingin, dan menarik-narik bajuku. Khawatir Daniel akan mengejarku, aku pun langsung berlari pulang ke rumah tanpa mempedulikan hujan ini lagi. Hujan ini tidak deras, tapi berjalan hingga ke rumah sudah membuatku basah. Setiap angin berhembus, tubuhku langsung kedinginan, tapi aku merasa senang. Tidak tahu apakah perkataanku yang berguna, bagaimanapun juga Daniel tidak mengikutiku. Aku berdiri di bawah gedung rumah, dan tiba-tiba merasa tidak ingin pulang. Rintik-rintik hujan berjatuhan, seperti membentuk sebuah garis memancarkan sinar di bawah lampu jalan. Aku mengulurkan tanganku dan menyentuh air hujan itu, di dalam hatiku aku berpikir apakah Daniel akan bercerai dengan Valen. Aku hanya takut perkataannya kepadaku hanya untuk membohongiku saja. Dan melihat Daniel akan menceraikannya, apakah Valen akan diam begitu saja?
Jangan sampai nanti dia tidak mendapatkan dua-duanya. Aku tertawa, berbalik badan dan pulang ke rumah. Ibuku kaget melihatku basah kuyup, dia langsung menyuruhku untuk mandi. Setelah mandi air hangat aku merasa sangat nyaman, baru saja keluar dari kamar mandi aku langsung mencium aroma jahe yang kental. Minum air jahe ini, biar tidak sakit. Kakak Zhang melihatku lalu mematikan api kompor, memberiku semangkuk air jahe. Aku berterima kasih dan berjalan ke meja makan dan mulai meminumnya, aku merasa tubuhku menjadi hangat. Eva, kenapa kamu keluar? Tidak bawa payung. Ibuku melihatku, ekspresinya khawatir. Aku berpikir sebentar dan memutuskan untuk berkata yang sebenarnya kepadanya, ada beberapa hal yang tidak bisa dirahasiakan, lebih baik dia tahu lebih awal. Daniel sudah tahu tempat tinggal kita, tadi dia datang. Ibuku mendengar namanya langsung panik, dia datang ngapain? Cari masalah lagi denganmu. Tidak, aku menggeleng, melihat ibuku yang cemas aku langsung memegang tangannya dan menenangkannya. Daniel mau bercerai dengan Valen, dan kembali denganku. Dia ingin kembali denganmu. Dasar tidak tahu malu, dia yang selingkuh, ibu bilang padamu ya nak, kamu jangan sampai berhubungan lagi dengannya. Ibuku berkata dan panik, melihat ibuku demikian aku juga sempat kaget. Sebelumnya ibuku meneleponku dan bilang bahwa Daniel ingin kembali denganku. Aku mengira kalau Daniel sudah berhasil membujuk ibuku. Tapi sekarang sepertinya ibuku sangat membenci Daniel, tapi apakah ini karena ibu berpikir kalau aku akan bersama Owen Cheng dan takut aku bersalah, atau karena dia memang membenci Daniel? Aku tidak tahu jawabannya, tapi juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskan ini kepada ibuku. Lagi pula, hubunganku dan Owen tidak sebaik yang dia pikirkan, mungkin saja aku dan Owen tidak bisa bersama. Nantinya aku harus bagaimana menjelaskan hal ini kepada ibuku. Sepertinya ibu khawatir karena melihatku terdiam, lalu dia pun melanjutkan. Daniel itu orangnya tidak baik, susah berubah, bukannya orang-orang sudah bilang kalau perselingkuhan itu hanya berbeda antara yang belum pernah berselingkuh dan yang sudah pernah berselingkuh. Kamu jangan sampai dibohongi olehnya. Aku tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, ibuku merasa heran melihatku, dan tertawaku pun semakin kencang. Ibu, sejak kapan kamu jadi modern begini? Perkataan ini pun ibu tahu. Aku tertawa melihat ibuku, perkataan ini bukannya sedang ramai di internet. Mengapa ibu bisa tahu? Ibuku melirikku sejenak, memangnya cuma anak muda saja yang bisa internetan, aku tidak bisa. Setahun ini suster di rumah sakit sudah mengajarkanku banyak hal. Mendengar ibuku yang berkata dengan sombong itu, aku tiba-tiba merasa tidak enak. Kupeluk ibuku, dan berkata pelan. Ibu, maaf. Setahun lebih ini ibuku sudah menderita banyak karena aku, dan sebagai anaknya, aku malah tidak bisa menemaninya. Setengah tahun lebih ini aku keluar negeri, ibuku pasti sangat kesepian. Ibuku kaget, lalu menepuk punggungku dan berkata, minta maaf apaan? Cepat minum air jahenya, nanti dingin. Aku mengangguk dan melepaskan ibuku, meminum air jahe itu. Kakak Zhang menaruh gula merah di dalam air jahe ini, sehingga rasanya tidak terlalu pahit. Semangkuk air jahe ini, membuat sekujur tubuhku hangat dan sedikit berkeringat. Ibu, kakak Zhang, kakak Liu, mungkin kita sudah harus pindah rumah. Aku melihat mereka bertiga dan berkata. Mereka bertiga kaget, aku juga melihat mereka. Aku meninggalkan alamat rumah saat menyewa mobil, akhirnya ketahuan oleh Daniel. Hari ini dia sudah datang ke rumah, aku takut nantinya dia akan terus mencari dan mengganggu kita, jadi aku putuskan untuk pindah rumah. Kakak Liu, bolehkah aku mau menyewa rumah baru atas namamu? Dengan begitu tidak akan mudah untuk ditemukan. Boleh. Apakah aku perlu mencari agen? Kakak Liu dengan cepat menyetujuinya, setelah bersama begitu lama kita akhirnya sudah saling percaya. Aku mengangguk, ya cari saja, lebih bagus besok sudah bisa pindah. Untuk lebih detailnya kamu bisa cari rumah yang seperti rumah sekarang ini saja, atau yang lebih baik dari ini juga boleh. Lebih cepat lebih bagus, kalau bisa aku ingin langsung pindah sekarang. Kakak Zhang mengerutkan alisnya, melihatku dan berkata, Eva, kamu berencana sewa rumah di Hangzhou? Atau di tempat lain? Kali ini kamu pulang dan membawa kerjaanmu juga, kalau begitu, kita pindah ke tempat di mana kamu bisa bekerja dengan leluasa saja. Tiba-tiba aku tersadar dan punya rencana baru. Sebenarnya di Hangzhou lebih leluasa untuk ibuku, dan aku juga tidak ingin secepat ini membawa ibuku tinggal di rumah, tapi gara-gara kemunculan Daniel dan Valen, semua rencanaku berantakan. Sekarang kalau memang mau pindah rumah, memang lebih bagus sesuai perkataan kakak Zhang. Lagi pula, kalau aku langsung meninggalkan Hangzhou, Daniel akan lebih susah mencariku.
Aku langsung mencari rumah bersama kakak Liu. Untung saja agen perumahan cukup rajin, sampai sekarang mereka masih lembur. Kami langsung menghubungi pemilik rumah melalui agennya, dan menyewa sebuah apartemen di Shanghai. Benar, aku akan kembali lagi ke Shanghai, tempat yang memberikanku banyak kenangan indah, tapi juga memberiku banyak penderitaan. Pusat perusahaan besar Cheng juga ada di kota Shanghai, karena East Trading Company sudah bekerja sama dengan perusahaan besar Cheng. Tentu saja aku juga akan sering pergi ke Shanghai. East Trading Company juga ada beberapa perusahaan kerja sama di sana. Aku juga harus pergi ke beberapa perusahaan itu, oleh karena itu Shanghai adalah kota yang cocok. Malam itu aku tertidur nyenyak. Paginya kami semua bangun cepat. Setelah sarapan dan membereskan koper kami langsung berangkat ke Shanghai. Karena baru pindah sehari, kami belum sempat merapikan banyak barang, dan pindah rumah ini berjalan cukup lancar. Walaupun aku sangat marah karena supir mobil sewa itu membocorkan alamatku. Tapi sekarang aku sudah pindah rumah, aku pun sudah malas mencari masalah dengan supir itu. Kalau tidak aku harus menyewa yang lain lagi. Setelah beberapa jam di mobil, kami tiba di Shanghai. Kakak Liu menghubungi agen rumah. Aku mengaku sebagai teman kakak Liu dan menemaninya melihat rumah itu. Posisi rumah itu cukup bagus, dan luas rumah juga lebih besar dari rumah yang kami sewa sebelumnya. Gaya renovasinya juga saya suka, ini pasti akan nyaman sekali. Aku memberi kode kepada kakak Liu agar menandatangani kontrak sewa rumah ini. Saat itu juga kami langsung menyelesaikan hal ini, lalu membawa ibu, kakak Zhang dan kedua anakku ke sini. Setelah semua selesai, aku menghela nafas panjang dan merasa lega, melihat HP-ku banyak sekali panggilan telepon yang tidak terjawab, dan banyak permintaan berteman di WeChat. Tentu saja yang meneleponku itu adalah Daniel. Aku membawa HP-ku dan pergi ke balkon rumah, duduk di kursi rotan yang ada di balkon rasanya nyaman sekali. Aku langsung menelepon Daniel. Telepon baru saja berbunyi, Daniel pun langsung mengangkatnya, dan perkataan pertama yang diucapkannya adalah, "Eva, tidak ada orang di rumah." Aku mengetuk pintu rumahmu berkali-kali tapi tidak ada yang buka. Aku langsung merasa senang dalam hari karena responku cukup cepat, langsung pindah rumah. Jika tidak aku akan terus diganggu Daniel. Aku sudah pindah. Aku menjawab pelan, bengong melihat beberapa pot tanaman kaktus yang ada di balkon. Aku sangat suka dengan rumah ini, suasananya nyaman. Pindah. Daniel kaget, lalu dia berteriak, "Eva, kamu mau mempermainkanku?" Bam! Terdengar suara yang keras, aku langsung menjauhkan HP dari telingaku. Aku bisa membayangkan, tentu saja itu adalah suara Daniel yang membanting pintu dengan kencang. Melihat kelakuan Daniel seperti ini aku tidak kaget sama sekali. Tapi tidak tahu apakah aku yang menjadi semakin sabar, aku merasa Daniel semakin mudah emosi, dan semakin tidak bisa mengontrol perasaannya. "Kamu di mana? Kamu sengaja mengatakan perkataan itu semalam untuk membohongiku." Lalu terdengar suara nafas Daniel dan marah-marah kepadaku di telepon. Aku memurungkan mulutku membiarkannya. Setelah dia berhenti sejenak aku bertanya, "Kamu sudah bercerai?" Marahnya pun berhenti, dan aku melanjutkan, "Aku sudah bilang, aku tidak ingin ikut campur pernikahan kalian. Aku paling benci jadi orang ketiga, jadi aku tidak mungkin jadi orang seperti itu." "Daniel, aku beritahu kamu sekali lagi. Kita boleh berhubungan kalau kamu sudah bercerai dengan Valen. Aku tidak sekeji Valen, tapi kalau kamu ingin wanita yang tidak peduli dengan perselingkuhanmu, lebih baik kamu tetap bersama Valen, dan jangan ganggu aku." Tanpa menunggunya menjawab aku langsung menutup teleponku, lalu menerima beberapa permintaan berteman di WeChat. Kalau tidak salah, ini pasti beberapa akun cadangan Valen, atau setidaknya pasti ada salah satu akun miliknya. Jika tidak mengapa tiba-tiba banyak sekali orang yang meminta berteman di WeChatku. Dan memang benar. Setelah aku menerima permintaan-permintaan itu, ada satu akun yang langsung mengirim pesan kepadaku.